Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran prakarya kelas 7. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Kalau pada pertemuan yang pertama kemarin, kalian belajar tentang kerajinan serat alam. Nah, sekarang kita belajar tentang kerajinan tekstil. Kompetensi dasar 3.1. Memahami pengetahuan tentang pengertian, fungsi, jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. 4.1. Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali, plastik, dan lain-lain. 3.2. Memahami pengetahuan tentang prinsip rancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. 4.2. Merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat atau tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali, plastik, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui gambar dan tayangan video kerajinan tekstil yang ada, siswa dapat memahami tentang pengertian, sejarah, jenis, sifat, dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang kedua, melalui teks yang ada, siswa dapat memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang ketiga, melalui teks yang ada, siswa dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita masuk pada bagian yang pertama, pengertian kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utamanya. Nah, tekstil itu adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk pembuatan berbagai produk kerajinan lainnya. Seperti ada kerajinan batik, kemudian ada motif, ada tenun, ada songket, ada sarung kain, hiasan dinding, dan taplak meja. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat sendiri pada slide. Yang pertama itu ada fungsi penghias pada kerajinan tekstil. Ada fungsi penghias, fungsi benda pakai. Kita lihat fungsi penghias. Kalau dalam fungsi penghias, kerajinan yang dibuat itu semata-mata hanya sebagai hiasan pada suatu benda atau hanya sebagai pajangan saja di suatu ruangan atau ruangan dan tidak memiliki makna tertentu. Jadi dia cuma sebagai pajangan, penghias saja di dinding. Kalian bisa lihat sendiri contoh gambar yang ada pada slide. Kemudian
ada fungsi benda pakai. Kalau fungsi benda pakai, ya, kerajinan yang dibuat ya berdasarkan tujuan untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau fungsi sebagai benda pakai. Jadi kerajinan tekstil itu digunakan untuk tujuan atau kebutuhan sehari-hari seperti yang kalian pakai sehari-hari dalam bentuk baju atau busana, ya, kemudian dalam bentuk tas atau dalam bentuk aksesoris. Yang ketiga, ada fungsi kelengkapan ritual. Ya. Kalau dalam fungsi kelengkapan ritual, berarti kerajinan yang dibuat mengandung simbol-simbol tertentu dan berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, kalian pasti mengenal ya yang namanya tenunan atau acara pasola di Sumba, ya. Jadi kain tenun yang dikenakan saat pada pesta adat, ya, sebelum mulai menanam padi yang melibatkan pertempuran, ya, pura-pura namun sengit antara laki-laki ya yang menunggang kuda dan kuda itu dipacu sambil saling melempar lembing. Ya, itu namanya pasola, ya, kegiatan atau acara adat pasola yang diselenggarakan di Sumba. Jadi ketika mereka melakukan acara pasola itu ada ritual adatnya, ya, tidak sembarang diselenggarakan. Ada ritual adatnya sesuai dengan kepercayaan mereka. Terus yang mengikuti atau sebagai pelaku dalam tarian dalam pasola itu mereka menggunakan pakaian adat lengkap, ada sarung kepala, ada topi di kepala yang dari sarung itu, kemudian sarungnya mereka pakai sendiri dilingkar di pinggang, ya, dan pernak-pernik perlengkapan adat yang mereka pakai. Kemudian dari fungsi kelengkapan ritual, kita masuk pada fungsi simbolik. Fungsi simbolik, jadi kerajinan tekstil tradisional, selain sebagai hiasan, juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini dari generasi ke generasi dikerjakan secara turun-temurun hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang disebut dengan istilah seni tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Ketukangan atau pengrajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Kesadaran material itu adalah kesadaran bekerja melalui peralatan yang ada. Dengan kata lain, kesadaran seorang pengrajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Kemudian kita masuk pada prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai.
Yang ketiga ada unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambang, dan unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Jadi ada unsur estetik ya yang dimasukkan dalam kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu, dia dimasukkan ke situ sehingga ada minat, ada gairah, ada kemauan orang untuk memiliki atau untuk mempunyai atau berkeinginan untuk membeli kerajinan tersebut. Kemudian yang keempat ada unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen itu adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya ada dilukis, kemudian diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Kalian bisa melihat contoh ya di slide, ada jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Di situ di slide ada terdapat dua gambar tas. Yang gambar yang pertama itu adalah tas yang dianyam tanpa menggunakan hiasan-hiasan seperti yang ada di gambar yang kedua yang ada pada tas hitam itu ditambahkan dengan ornamen-ornamen bunga-bunga untuk sebagai penghias atau sebagai unsur keindahan, menambah unsur keindahan dalam gambar yang kedua. Kita lihat jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Nah, yang tadi seperti Ibu sebutkan sebelumnya ya. Di situ ada contoh tas yang dibuat dengan teknik rajut ya, merajut atau dirajut ya. Jadi tas itu dirajut. Kemudian kita lihat yang kedua, dari yang pertama struktural teknik, yang kedua dekoratif teknik. Ya, ada perbedaan gambar ya yang muncul. Dekoratif teknik itu adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contoh di situ ada tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Ya, sulam pita berbentuk bunga-bunga. Jadi dia mempercantik, memperindah lagi kerajinan yang ada. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Proses produksi kerajinan tekstil memiliki fungsi hias dan pakai. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua,
sebagai kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kita lihat yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk menghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya, ada hiasan dinding, kemudian fashion, ada aksesoris, dan elemen estetis interior. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menjual produk. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Ya, itu adalah poin dari kemasan produk kerajinan tekstil. Ya, yang berikut ada video tentang contoh proyek kerajinan tekstil. Nanti kalian akan melihat ada video singkat bagaimana video tersebut berisi bagaimana cara membuat masker dengan menggunakan kain perca, ya. Jadi kalian bisa membuat masker untuk dipakai atau untuk digunakan dalam keseharian kalian dengan menggunakan kain bekas, ya, di rumah. Contoh, kalau di dalam video itu diambil dari bahan bakunya itu adalah dari kain bekas pakaian yang sudah kalian pakai tapi sudah lama tersimpan di lemari dan tidak bisa digunakan lagi. Itu bisa kalian gunting dan atur ukurannya sedemikian rupa sehingga kalian bisa menjahit seperti yang ada di video itu menjadi sebuah masker atau menjadi masker yang siap dipakai, ya anak-anakku sekalian. Selamat menonton videonya ya. Baik, pada akhir slide ada latihan soal untuk kalian semua ya anak-anak. Di situ ada kalian akan disuruh membuat masker dengan memanfaatkan kain perca. Seperti yang ada di dalam slide 12 tadi dalam video. Jadi kalian membuat masker tersebut sesuai dengan contoh yang kalian nonton di video itu. Jadi tugas produk yang kalian hasilkan itu nanti akan Ibu tagih ketika kita melakukan tatap muka atau mungkin nanti Ibu tagih melalui WA group ya. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.